Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa 'alal zalimin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Ilahul awwalin wal akhirin. وقيوم السماوات السبع والأرضين الفرد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وحبيبه وخليله الهادي إلى صراط مستقيم والداعي إلى دين قويم صلى الله عليه وعلى آله وأزواجه وذرياته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إخوة الإيمان رحمني ورحمكم الله وأرشدني وأرشدكم الله ووفقني ووفقكم الله. Salah satu persiapan untuk menyongsong datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah adalah murajaah hal-hal yang terkait dengan siam atau terkait dengan Ramadan. Kita bisa merujuk ayat-ayat siam, kita bisa merujuk hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita bisa merujuk ke kitab-kitab para ulama yang menjelaskan tentang seputar puasa. Supaya ibadah kita itu tidak asal-asalan, ya, terstandar, terukur dengan Kitabullah dan Sunnah atau dengan syariat Islam yang mulia. Ya. Maka pada kesempatan ini kita akan murajaah ayat-ayat siam merujuk tafsir yang sama, yaitu tafsir Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah. Semoga dengan menelaah tafsir ayat-ayat siam ini, ya, kita semakin semangat menyambut datangnya bulan Ramadan yang penuh berkah. Kita semangat untuk beribadah kepada Allah, dan kita bisa melihat dengan jelas bahwa puasa yang diwajibkan oleh Allah itu adalah ibadah yang pada asalnya, pada dasarnya sangat ringan. Nah, karena kalau dilihat sekilas itu bisa saja kesannya sangat menakutkan, akan lapar, akan haus, ya, tidak boleh yang lebih ini lagi apa? Tidak boleh berhubungan intim, dan waktunya itu cukup lama dari fajar sampai maghrib. Nah, kalau orang itu melihat puasa hanya seperti ini, saya yakin dia sangat berat ketemu dengan ibadah ini. Bahkan klimaknya, ya, dia bisa lari terbirit-birit dari ibadah yang agung ini. Akhirnya di bulan Ramadan bukan bertambah kebaikannya, tapi malah menumpuk-numpuk dosa, bertambah dosanya, na'udzubillah min dzalik. Baik. Ayat siam itu ada di surah apa? Kadang-kadang ya kita itu sudah puluhan tahun puasa, tapi ayat siam itu ada di surah apa? Ayat berapa? Nah, ini paling tidak kita itu sudah hafal lah posisi atau tempat ayat-ayat siam itu, sehingga kalau kita nyari di dalam Al-Quran itu sebentar ketemu. Jangan sampai bolak-balik dicari berjam-jam nggak ketemu. Antum cari di surah Yasin nggak bakalan ketemu. Antum cari di surah Al-Kahfi tidak bakalan ketemu. Surah Al-Baqarah ayat 183 sampai 187 itu rangkaian ayat-ayat siam. Ya. Baik. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba 'alaikumus shiyam kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ila qaulillahi ta'ala tilka hududullahi fala taqrabuha kadzalika yubayyinullahu ayatihi lin-nasi la'allahum yattaqun.
Qala Syekh Abdul Rahman As-Sa'di rahimahullah fi tafsiri hadhil ayat. Syekh Abdul Rahman As-Sa'di menguraikan sebagai berikut ketika menafsirkan ayat-ayat tentang siam ini. Yukhbiru ta'ala, Allah Ta'ala mengkhabarkan, Allah yang maha tinggi mengkhabarkan, bima manna bihi ala ibadihi, dengan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada hamba-hambanya. Ini bagus nih, cara memandang ibadah puasa itu rahmat Allah, karunia Allah. Tidak banyak orang yang bisa melihat dengan sudut pandang seperti ini. Memandang puasa itu beban, menyengsarakan, memberatkan, nyusahin. Ya. Bi annahu farada alaihim as-siyam, bahwasanya Allah mewajibkan atas mereka puasa. Kama faradahu 'alal umamis sabiqah, sebagaimana Allah wajibkan terhadap atau atas umat-umat terdahulu. Tenang wahai umat Muhammad, aku wajibkan puasa kepada kalian, bukan hanya kalian saja, orang-orang terdahulu juga sudah saya wajibkan. Berarti puasa ini ibadah azimah. Li'annahu minasyara'i' wal awamir allati hiya maslahatun lil khalqi fi kulli zaman. Karena puasa ini termasuk bagian dari syariat atau bagian dari perintah-perintah Allah yang maslahatnya atau yang akan memberikan maslahat kepada manusia di segala zaman. Orang puasa di zaman dulu, orang puasa di zaman Rasul, orang puasa hari ini pasti akan menimbulkan kebaikan. Ya, kebaikan. Wa fi tansyiti li hadhil ummah, dan untuk menggairahkan umat ini, untuk menggiatkan umat ini, bi annahu yanbaghi lakum an tunafisu ghairakum, bahwa seharusnya kalian itu berlomba-lomba dengan orang lain fi takmilil a'mal, dalam menyempurnakan amal, wal musara'ati ila salihil hisal, dan bersegera untuk melakukan hal-hal yang bagus. Wa annahu laisal minal umuri tsaqilah, dan puasa ini tidak termasuk hal yang memberatkan. Allah Subhanahu wa taala mengkhabarkan bahwa puasa yang Allah wajibkan kepada umat Rasulullah ini juga pernah diwajibkan sebelumnya kepada umat-umat terdahulu. Faedahnya apa? Biar kita ini panas ya, supaya ada semangat berlomba. Saya nggak mau ketinggalan. Salah satu sifat orang mukmin itu adalah hubbul khair. Dia cinta kebaikan. Kalau ada orang lain melakukan kebaikan, dia tidak membiarkan dirinya ketinggalan. Bahkan kadang-kadang kebaikan itu tidak sampai wajib, ya. Tapi kalau dirinya tidak bisa merengkuhnya, tidak bisa melakukannya, itu merasa kehilangan sesuatu yang sangat berharga. Itu ciri orang mukmin. Ya. Kalau orang fasik mah, ya enggak terasa merasa mengalami kerugian. Termasuk dosa. Orang mukmin itu melihat dosa-dosanya dia ketar-ketir, seperti orang yang berada di bawah gunung, yang khawatir kalau gunung itu longsor menimbun dirinya. Bayangin kalau orang itu di bawah gunung yang menjulang, ketemu, waduh ini kalau gunung ini longsor menimpa saya. Sudah terbayang kan? Kira-kira kalau ada orang tertimbun gunung yang longsor, kayaknya sih nggak perlu dievakuasi deh, sudah nyerah deh, udah. Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'afanhu, ya. Orang mukmin itu begitu cemas, begitu khawatir akan dosa-dosanya. Dari situlah dia menghambur keluar astagfirullahaladzim. Astagfirullah. Kalau orang fasik itu melihat dosa-dosanya itu kayak lalat hinggap di hidungnya, cuman dikibas, diusir dengan mengibaskan tangannya. Habis zina enteng, habis ini udah nggak ada perasaan apa-apa. Demikian juga kaitannya dengan kebaikan, ya. Orang-orang saleh itu kalau kehilangan tertunda melakukan kebaikan, itu ada perasaan rugi besar.
Umar bin Khattab radhiyallahu anhu satu saat sibuk di kebun sampai akhirnya masbuk sholat asar. Masbuk. Itu kebunnya langsung kalau orang itu langsung dicerai lah gitu. Nah, karena membuat dia masbuk, menyebabkan dia masbuk sholat asar. Ya, maka ini faedahnya ketika Allah mewajibkan puasa kepada umat Rasulullah Muhammad SAW, Allah kabarkan bahwa ini diwajibkan kepada umat terdahulu supaya muncul semangat atau bergelora semangat musabaqah dalam kebaikan atau berlomba-lomba dalam kebaikan. Tsumma dzakara ta'ala hikmatahu fi masyru'iyatis shiyam. Kemudian Allah Ta'ala menyebutkan hikmah disyariatkannya puasa. Faqala la'allakum tattaqun, supaya kamu bertakwa. Ini ya, tolong kalau kita melihat puasa itu ini, kita hubungkan dua titik ini. Saya diwajibkan oleh Allah puasa, hikmahnya supaya saya bertakwa. Nih. Bukan Allah menyiksa kita, bukan Allah mempersulit kita, bukan Allah memperberat kita, tapi ini lihat. Nah, orang itu kalau sudah bertakwa, masya Allah, ya, udah calon orang-orang bahagia dunia dan akhirat. Ya. Fa inna shiyam min akbari asbabit taqwa. Puasa itu adalah ya, penyebab ketakwaan yang paling besar. Dipilih oleh Allah sebagai madrasah untuk menempa hamba-hambanya agar menjadi orang bertakwa. Ya. Ini kalau kita kembangkan ya, semua ibadah yang disyariatkan, apalagi ibadah-ibadah besar yang berposisi sebagai arkanul Islam, sholat, zakat, puasa, haji, itu kalau ditekuni dengan benar, ya, itu akan mengorbitkan menjadi orang-orang hebat. Dari jalur sholat, wa aqimis shalah, innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Nah, kemarin saya baca ada berita di Riau, Pemda Riau atau apa gitu. Itu menghimbau supaya pelaksanaan sholat itu dilakukan sebaik-baiknya, sesempurna-sempurnanya. Ingin memetik apa yang dijanjikan oleh Allah, tegakkanlah sholat. Ya, sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan fahsya dan munkar. Wah, ini bagus nih. Ini kalau menjadi gerakan nasional gitu ya, gerakan nasional diinstruksikan oleh presiden, misalnya ya, bahwa karyawan-karyawan yang muslim ini sholatnya bahasanya apa? Diperbagus. Nah, masalahnya itu kadang-kadang banyak yang nggak sholat kok. Ya, tidak dari situ mulainya. Diperbagus itu kan sudah pada rajin sholat. Nah, itu menjadi gerakan nasional, masya Allah, itu saya yakin. Ya, insya Allah KPK itu terbantu. Ya, apalagi ya Jumatan itu ditebar nasihat-nasihat yang bermutu itu, insya Allah. Di Riau ya ada itu. Dihimbau itu untuk melaksanakan sholat sebaik mungkin. Karena memang di dalam kitab suci kita, ya, kitab sucinya mayoritas rakyat Indonesia itu, Allah berfirman wa aqimis shalah innas salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Dari jalur sholat, antum bayangkan, ditambah lagi dari jalur puasa ditempa menjadi orang-orang bertakwa. Dari jalur zakat, haji, apalagi ratusan ribu tiap tahun itu orang Indonesia ini pergi haji. Ini ibadah-ibadah azimah, agung, yang kalau dilaksanakan secara benar itu pasti akan membuahkan maslahat, ya, membuahkan maslahat. Ya, zikir yang syar'i, zikir yang disyariatkan, buahnya apa? Ala bidzikrillah tatmainnul qulub. Ya, dan ini include kan, kalau ada sholat fardu maka tambahannya adalah zikir. Nah, kalau ini dihidupkan saja zikir ba'da sholat, seperti tadi misalnya gerakan massal, ya, ada kampanye besar-besaran mengajak bangsa ini untuk menegakkan sholat, kemudian setelah sholat apa? Zikir. Masya Allah.
Banyak orang-orang yang tenang pikirannya. Ya. Berawal dari nggak pernah zikir, akhirnya dilupakan oleh Allah. Kalau sudah dilupakan oleh Allah, orang hidup dilupakan oleh Allah, nggak diurus oleh Allah. Na'udzubillah min dzalik. Ya. Kalau cuman kambing aja nggak masalah. Kambing paling-paling apa sih yang dilakukan kalau dia lepas gitu? Hah? Apa? Paling-paling ya makan tanaman. Nah, kalau orang dilepas dalam kehidupan ini nggak diurus oleh Allah Subhanahu wa taala, na'udzubillah min dzalik, akan menimbulkan kerusakan yang luar biasa. Baik. Nah, li'anna fihi imtithalu amrillah wa ijtinabu nahyi. Coba antum ingat-ingat, penjelasan takwa itu yang paling simpel apa? Menjalankan perintah-perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Ini juga beliau jelaskan. Puasa itu menjadi madrasah, menjadi sebab utama tumbuhnya takwa. Karena di dalam puasa itu orang yang menjalankan ibadah puasa itu pasti dia menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangannya. Nggak mungkin ada orang puasanya sah, ya, kalau dia tidak menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya. Nggak mungkin itu terrealisasi. Nah ini nih kadang-kadang di titik ini kita itu cuma la'allakum tattaqun, la'allakum tattaqun. Nih kita akan dapat gambaran yang konkret bagaimana puasa itu benar-benar ketika dijalankan oleh seseorang, dia akan menjadi orang yang sangat maksimal ketakwaannya. Nah. Kalau orang ini ketika berpuasa dia benar-benar bertakwa, puasa itu dijalankan dengan baik, ya. Yang kemarin misalnya di bulan Sya'ban itu ya biasa-biasa saja. Setelah masuk Ramadan dia puasa dengan bagus, itu pasti, ya. Kalau puasanya bagus itu mendadak sontak orang ini, ya, mendadak gitu. Mendadak apa? Bukan mendadak kaya, Hah? Mendadak soleh. Nah kalau selama sebulan full ini orang terus istiqamah tanggal 1, 2 sampai akhir, insya Allah nanti keluar di bulan Syawal, di bulan seterusnya ketakwaan ini masih melekat. Tapi kalau di hari-hari puasa saja dia gagal, tidak bertakwa, mana mungkin nanti di bulan Syawal ketakwaan itu bisa ada, bisa lestari. Nih. Fama ishtamala alaihi minat taqwa, famimma ishtamala alaihi minat taqwa, termasuk hal yang terkandung dalam ketakwaan itu, anna as-saima yatruku ma harramallahu alaihi, bahwa orang yang berpuasa itu dia meninggalkan apa yang diharamkan oleh Allah baginya. Dan hebatnya lagi, yang ditinggalkan ini, yang diharamkan oleh Allah adalah hal-hal favoritnya. Ini hanya karena sesaat dia puasa saja. Sebelum serta puasa halal, selesai puasa halal. Jadi ujiannya itu bukan meninggalkan yang diharamkan oleh Allah. Ada ujian ekstra, meninggalkan sesuatu yang menjadi apa istilahnya favoritnya, ya. Makan, minum, bersenang-senang dengan istri, Masya Allah, karena Allah. Ini adalah cermin ketakwaan yang tidak mungkin terdapat pada keadaan kecuali orang itu berpuasa. Meninggalkan yang mubah, meninggalkan yang halal, bukan saja meninggalkan yang haram. Nanti hitung-hitungannya kalau seorang muslim itu sudah tunduk patuh, ya, meninggalkan yang haram meninggalkan yang halal menjadi halal yang favorit dia karena Allah. Nanti kalau disuruh meninggalkan yang haram, dosa-dosa besar, antum bayangkan, tentu kesiapannya akan lebih besar lagi. Ya, minal akli wasyurbi wal jima'i wa nahwihima, dari berupa makan, minum, berhubungan intim dan yang lainnya. Allati tamilu ilaiha nafsuh, yang sangat diinginkan oleh nafsunya. Diuji oleh Allah, meninggalkan makan, minum dan berhubungan intim. Hal ini sangat diinginkan oleh nafsunya, menjadi hal yang paling favorit di dunia ini. Mutaqarriban bidzalika ilallah,
Dia meninggalkan itu semua untuk mendekatkan diri kepada Allah. Rajian bitarkiha thawabahu. Dengan meninggalkan hal itu dia mengharapkan ganjaran dari Allah Subhanahu wa taala. Fahada minat taqwa. Ini termasuk takwa. Maka hebatnya orang berpuasa itu di mata Allah, dalam pandangan Allah, dia meninggalkan makan, minum dan syahwatnya karena saya, kata Allah. Maka puasa itu istimewa banget. Ya, dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Kullu amal ibni Adam lahu illa shiyam." Semua amal Bani Adam itu adalah untuknya kecuali puasa. Fa innahu li. Allah tidak butuh puasa kita, tapi Allah mengatakan kecuali puasa itu untukku. Kata para ulama, disandarkannya puasa untuk Allah ini menunjukkan betapa agungnya ibadah ini. Bahkan ada penjelasan sebagian ulama, maksud daripada puasa untukku itu nanti puasa itu tidak bisa diambil nanti di pengadilan Allah. Kan kebaikan orang itu bisa ludes diambilin, salatnya habis, sedekahnya habis. Kecuali puasa itu ada sebagian ulama yang mengatakan tidak bisa diambil untuk dipindahkan ke orang lain. Saya temukan penjelasan ini di Syarah Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah tentang puasa ini. Ya, membayangkan ya, mulianya orang itu ketika taat kepada Allah. Mulianya seseorang itu ketika dia bertakwa kepada Allah. Disuruh oleh Allah tinggalkan makan, minum, bersetubuh. Waktunya dari fajar sampai maghrib, dia ridha, dia ikhlas, dia melakukan itu karena Allah. Ya. Padahal begitu mudah seandainya dia melanggar larangan ini tanpa diketahui siapapun. Puasa itu ibadah sirriyah, ibadah rahasia. Beda dengan sholat itu kelihatan. Kayak saya masuk tadi, antum melihat saya sholat. Antum juga kalau puasa nggak kelihatan, nggak bisa dideteksi. Ya? Dan sampai hari ini tidak dijual detektor untuk mendeteksi orang puasa atau tidak. Kalau ada itu penyelenggara iftar jamaah itu berdiri di pintu, dideteksi. Kamu nggak puasa, sana pulang. Nggak bisa, ibadah rahasia. Suami tidak tahu istrinya benar-benar puasa atau tidak. Istri juga tidak tahu. Benar ya. Ini misalnya pagi-pagi nih makan sahur. Antum mau contohnya berapa? Berapa orang? Kalau istrinya 4 sahur bareng mah nggak jadi sahur itu. Sarolah misalnya 5 orang ya, orang bapak, ibu, anaknya 3, sahur semua. Setelah itu nanti bubar ke tempat aktivitasnya masing-masing. Seandainya ibunya ini tidak ada rasa takut kepada Allah, sepi kan di rumah, suaminya nggak ada, anaknya nggak ada. Kira-kira efek puasa itu mulai terasa jam berapa? 10 mulai terasa. Dia bikin makanan ya, bikin mie duo, telurnya 2. Kenyang banget ya kan, kemudian mangkoknya segera dibersih. Tidak ada tidak ada tanda-tanda. Yang di luar juga sudah pada khianat semua seandainya kan, bapaknya sudah nggak puasa semuanya. Sore-sore balik ke meja makan, buka bareng. Ini seandainya khianat 5-5-nya ini yang saya gambarkan, tidak ada yang tahu. Ya. Semuanya bisa berlagak, lemes, kayaknya orang puasa, bibirnya kering gitu kan, makan. Padahal sudah, inilah uniknya puasa. Maka puasa itu menumbuhkan muraqabatullah. Orang yang tidak terhubung dengan Allah, yang tidak yakin diawasi oleh Allah, akan sangat mudah dia berkhianat. Ya. Didera panas, lapar, haus, ya kan? Batalin apa enggak ya? Enggak, Allah Maha. Bahkan kadang-kadang itu ada setan juga yang masih keliaran. Setan orang tapi bukan setan jin. Kalau setan ini, orang puasa di tengah-tengah sahabat-sahabatnya, teman-temannya yang nggak puasa itu kadang-kadang digoda. Yuk makan, saya traktir. Ayo. Ya. Jadi ini unsur yang paling utama, meninggalkan makan dan minum serta jima karena Allah. Itu hanya terjadi ketika orang ini puasa. Kalau nggak puasa mah
sarapan kapan saja, makan minum kapan saja, berhubungan istri kapan saja, apalagi kalau pengantin baru. Iya kan? Taib. Apalagi wa minha, dan diantara ketakwaan itu annas saima yudarribu nafsahu ala muraqabatillahi ta'ala. Orang yang berpuasa itu melatih dirinya untuk merasakan muraqabatullah, melatih dirinya bahwa dia sadar, yakin diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ana yakin ya, pelajaran tentang ini, tentang muraqabatullah. Muraqabatullah ini sebenarnya hasil atau buah dari samrah daripada iman billah. Ya. Karena iman kepada Allah itu substansinya ada iman kepada nama-nama dan sifatnya. Tidak usah 99 nama. Kita ambil sebagian saja. Allah yang kita sembah itu kita yakini maha melihat, maha mendengar, maha mengetahui. Udah. Ayo, mau lari di mana? Mau sembunyi di mana? Mau sembunyi di mana kita tidak dilihat oleh Allah? Mau lari kemana? Ini juga kalau pelajaran begini ini menjadi gerakan massal, disebarkan secara masif. Di kantor-kantor ada kajian akidah, di sekolah. Ini jauh lebih efektif daripada dipasang CCTV di semua sudut. Ya. Karena orang dipasang CCTV kalau memang niat jahatnya itu ini nekat. Benar kan? Buktinya mana? Banyak kejahatan terekam CCTV. Padahal kadang-kadang sudah dikasih tahu di sini ada, nggak takut mereka. Nih, meratih diri untuk terhubung dengan Allah, kita diawasi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada kisah menakjubkan, kisah sederhana tapi menakjubkan. Umar bin Khattab pernah ketemu dengan seorang penggembala kambing. Umar bin Khattab mengatakan, juallah kambingmu satu kepada saya butuh. Dia mengatakan, saya ini cuman hamba sahaya. Diuji oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, nanti kamu bisa bilang kepada majikanmu, kepada tuanmu, bahwa kambingnya dimakan apa? Yang doyan kambing itu apa? Kalau musang mah kalah sama kambing. Dimakan serigala. Ternyata keluar jawaban yang mengejutkan Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dahsyat jawabannya. Aina Allah. Umar menangis haru. Akhirnya beliau temui majikan ini, sayyid dari hamba ini dimerdekakan. Penggembala, tapi di luar dugaan imannya segitu hebatnya. Ini kalau direktur, menteri-menteri, apalagi presiden itu punya seperti ini di hatinya. Dia duduk di kantornya, ya, kursinya empuk nggak itu Pak? Pak bawa kursinya empuk nggak? Kursinya yang mereka duduki itu empuk nggak? Nah, kursinya Pak Jokowi itu empuk nggak? Nggak tahu saya ya, mungkin empuk mungkin kali ya kursinya. Ya, tetapi ada muraqabatullah, masya Allah. Mereka bekerja untuk kemaslahatan rakyatnya. Wah, bisa dibayangkan. Kita punya pelajaran-pelajaran ini. Yang kalau secara teori itu kita bisa bayangkan orang itu kalau sudah melekat muraqabatullah, ayo mau kemana kamu? Insya Allah mondar-mandir kian kemari, dia akan melakukan kebaikan. Tapi kalau sudah nggak takut sama Allah, meleng dikit gitu, suami meleng dikit istrinya ini, atau istrinya meleng dikit suaminya sudah apa? Udah nggak lurus, udah nggak lempeng, udah bengkok. Nah, taib. Fayatruku ma tahwi nafsuhu. Dia tinggalkan apa yang diinginkan oleh nafsunya. Ma'a qudratihi alaih, padahal dia mampu melakukannya. Iya tadi. Ya kan? Meninggalkan makan dan minum itu kan mudah. Orang bisa melakukan tanpa diketahui oleh orang lain. Kalau tidak takut sama Allah, tidak yakin diawasi oleh Allah. Taib. Wa minha, diantaranya ya, ketakwaan yang tercermin ketika puasa itu, annas siyam yadhiqu majari syaitan, bahwa puasa itu menyempitkan tempat masuknya syaitan. Fa innahu yajri min bani Adam majrad dam. Syaitan itu ya masuk ke Bani Adam itu mengikuti aliran
darah. Fa innahu yajri min ibni adam majrad dam fasiyamu yudha'ifu nufudahu. Puasa itu akan melemahkan masuknya setan itu. Wa taqillu minhul ma'asi, dan akan meminimalisir maksiat. Sahih. Ini kita, kalau orang yang biasa puasa pasti mengatakan ini. Orang yang puasanya bagus tuh baca Quran, masya Allah enteng banget ya. Sholat itu enteng banget ya. Iya, bahkan itu nyata. Awal Ramadan itu masya Allah orang yang tidak pernah ke masjid pun banyak. Cuman kadang-kadang mengelolanya ini kenapa cepat surut. Nah, ya salah satu yang andil ini kadang-kadang memang termasuk yang memberi nasihat. Mestinya ketika kumpul orang-orang, misalnya ini malam-malam pertama ya, itu mestinya adalah di antara materi, kalau misalnya ada tausiah gitu ya, itu tentang pentingnya sholat berjamaah. Nah, ini kadang-kadang mumpung orang kumpul itu tidak ini, padahal sangat berhajat, karena mereka ini belum istiqomah ke masjid misalnya. Rasakan di sendiri dah. Hari-hari biasa itu kita kadang-kadang mau rutin baca Quran itu berat banget. Tapi puasa itu masya Allah, kalau kita puasa itu khatam 2 kali 3 kali itu biasa. Apalagi orang yang memang tiap hari baca Quran, itu di bulan Ramadan itu bisa berkali-kali lipat daripada yang lain. Sedekah juga demikian. Sedekah. Antum kan melihat kedermawanan di bulan Ramadan itu dahsyat banget. Ya, dahsyat. Nah, bahkan orang-orang yang tadinya itu mungkin jarang bersedekah, di situ pun akhirnya semangat bersedekah. Ya. Wa minha, dan diantaranya ana shaim fil ghalib tuksiru ta'atahu atau taksuru ta'atuhu. Umumnya orang yang berpuasa itu akan banyak ketaatannya. Tadi sudah. Ya. Wa ta'atu min khisalit taqwa, ketaatan itu adalah bagian dari takwa atau termasuk sifat takwa. Wa minha annal ghani idza daqa alamal ju' aujaba lahu dzalika muwasatul fuqara al-mu'damin. Orang kaya jika dia merasakan sengatan lapar, ini akan mengharuskan dia untuk membantu orang-orang fuqara. Wa hadza min khisalit taqwa. Ini juga ya. Biasanya orang-orang kaya itu ya kan jarang puasa. Umumnya iya. Bagi orang kaya itu berat puasa. Nah, kalau Ramadan itu kan wajib. Dia harus puasa. Orang yang tidak berbiasa berpuasa itu kan dia efek puasa itu sangat sangat dahsyat. Yang tidak pernah lapar harus lapar. Ketika dia merasakan ini, ingat yang miskin. Oh, ternyata lapar itu nggak enaknya begini ya. Sengsaranya begini. Diharapkan tumbuh kasih sayangnya. Akhirnya dia bagi sebagian rizki yang Allah berikan kepadanya. Imma dibayarkan zakatnya di bulan itu atau dia bersedekah. Nah, ini kan jarang ya kita mendapat penjelasan ini ya. Maka yakinlah ikhwatal iman, jangan pernah meremehkan tentang murojaah. Selalu ada faedah. Antum ini biasanya itu la'allakum tattaqun ini malah tidak menjadi kupasan, tidak dikupas tuntas dan tidak ada gambaran konkretnya. Ketika kita merujuk tafsirnya Syekh Abdurrahman As-Sa'di di sini dikupas bagaimana puasa itu, hikmah Allah mewajibkan puasa itu la'allakum tattaqun. Mulai dari tadi engkau meninggalkan makan dan minum dan seterusnya, itu adalah cermin takwa Allah. Jadi di saat kita puasa itu mestinya memang ketakwaan ini nyata. 30 hari mudah-mudahan nanti setelah kita ditempa 30 hari atau 29 hari, malakatut taqwa, karakter takwa ini permanen. Masuk bulan Syawal, apalagi biasanya bulan Syawal itu Idul Adha, khutbah Idul Adha itu mengajak kaum muslimin untuk melanjutkan ya. Tapi kemarin Pak Anies melanjutkan, menang nggak tahu. Kan programnya melanjutkan ya. Perubahan yang melanjutkan malah yang menang ya. Nah, ternyata tema melanjutkan itu ya, ini menjadi tema penting ketika khutbah Idul Fitr. Untuk anda yang kemarin sudah istiqomah, sudah takwa, lanjutkan. Anda masih hidup. Kecuali kalau anda sudah
wafat, selesai. Benar. Dan alhamdulillah kita yang dulu dinasehati atau mungkin saya yang menasehati sampai hari ini masih hidup, dan mudah-mudahan ketemu Ramadan lagi. Lanjut. Kalau dilanjutkan nanti masuk Ramadan berikutnya itu sebenarnya tidak ada yang baru. Coba renungkan deh. Kita masuk Ramadan itu sebenarnya tidak ada ibadah yang baru. Apa isi Ramadan? Puasa. Orang yang melanjutkan puasanya setelah puasa Ramadan berlalu, dia puasa 6 hari bulan Syawal. Kadang-kadang Senin Kemis, Arafah, Asyura, ya kan? Atau bahkan ada yang sampai porsinya sehari puasa sehari enggak. Tahu? Tapi masuk Ramadan puasa sudah biasa sepanjang tahun. Ya kan? Ini yang menjadi masalah. Ini kan yang tidak pernah puasa sama sekali, berat banget. Apalagi salat 5 waktu. Salat 5 waktu itu kalau ibadah harian, masuk Ramadan ya gak ada masalah. Malah bisa meningkatkan. Tilawatul Quran. Tilawatul Quran itu simultan. Tidak mungkin cukup di bulan Ramadan yang lalu. Masuk Ramadan meningkatkan. Jadi umumnya itu masuk Ramadan itu peningkatan. Itu idealnya ya kalau istiqomah ya. Tapi kan kadang-kadang keadaan umat itu macam-macam. Ya, maka kadang-kadang ada yang menasehati Ramadan itu disongsong dengan semangat taubat. Jauh-jauh hari sebelum Ramadan tiba itu sudah benah-benah. Jangan sampai ninggalkan sholat. Hentikan dari maksiat-maksiat. Nanti kalau mendadak harus sholat, sebelumnya nggak pernah sholat, harus meninggalkan khamr, padahal ya remeklah badannya. Ketemu Ramadan harus puasa, nggak pernah puasa, harus sholat, nggak pernah puasa, nggak pernah sholat, ke masjid nggak pernah ke masjid. Masya Allah, tiba-tiba masuk Ramadan harus bebenah, mendadak sontak menjadi orang bertakwa, nggak mungkin sanggup. Maka dari pasca Ramadan tahun lalu, ya, ketika Idul Fitr itu biasanya tema-tema para khutbah itu mengajak kaum muslimin yang sudah benar, yang sudah di atas apa namanya, istilahnya yang jalannya itu sudah lurus, lanjutkan gitu kan. Dan memang kalau ini nggak ada yang hilang seharusnya itu. Kalau surut ya maklumlah, nanti ketemu Ramadan ditingkatkan lagi. Taib. Kemudian walamma dzakara annahu farada alaihimus siyam, ketika Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa Allah mewajibkan puasa atas mereka, akhbara annahu ayyaman ma'dudat. Akhbara annahu ayyamun ma'dudat. Allah mengkhabarkan puasa yang diwajibkan itu hanya beberapa hari tertentu. Wahai saudaraku, sabarlah. Puasa yang Allah wajibkan itu tidak 2 bulan, tidak 1,5 bulan, apalagi 4 bulan atau 5 bulan. Enggak, saudaraku. Cuman beberapa hari tertentu. Maksudnya sebulan full. Kalau dihitung pakai skala hari, beberapa hari yang ditentukan, 1, 2, 10, 20, 30 udah selesai. Enggak mungkin lebih dari 30. 1, 2, 3, 10, 20, 29 kadang-kadang selesai. Sabar. Ya. Dah. Nih, begini ini kalau tidak kita kaji Fataliman nggak kelihatan. Orang-orang yang begini ini Ramadan sudah dekat, dia tidak pernah meluangkan waktu untuk melihat, untuk mendengar hal-hal seperti ini. Kadang-kadang puasa itu dianggap Masya Allah dahsyat, tantangan yang sangat mengerikan, berat. Padahal dari mana beratnya? Ini pun kalau dihitung itu didetailkan lagi, Allah mewajibkan puasa itu tidak 24 jam loh. Cuman dari subuh sampai maghrib. Setelah itu nanti ayat yang terakhir itu uhilla lakum lailatas siyami rafatsu ila nisaikum. Dihalalkan bagimu, ya, dihalalkan bagimu berhubungan intim dengan istrimu pada malam puasa. Ya. Jadi maghrib itu maghrib ya, kalau misalnya maghrib ini orang buka sudah nggak tahan gitu ya, dia buka makan sekaligus apa namanya bercampur dengan istrinya, bisa, ya kan? Bisa nggak? Bayangin ya, udah tua nggak, kalau nggak terlalu ini bayangin begini ya, iya bisa. Habis itu mandi janabah, sholat maghrib, mau nambah lagi,
Boleh, bisa dilakukan. Habis maghrib nambah lagi, so nanti mandi janabah, bisa. Uhilla lakum. Ya Allah, kalimatnya itu jelas banget, dihalalkan bagi kalian, ya, berhubungan intim dengan istri. Ternyata sekarang kalau misalnya ini ada orang Islam sampai nggak puasa, kenapa kamu nggak puasa, wahai saudaraku? Berat Pak, dari mana kamu berat? Puasa ini diwajibkan oleh Allah hanya untuk yang sehat, yang mukim, yang kuat, karena yang sudah sepuh minggir. Kamu kan masih muda. Puasa itu cuman beberapa hari tertentu loh. Sudah begitu itu bukan 24 jam loh. Hanya fajar sampai maghrib. Sebelumnya pun kamu boleh dianjurkan untuk sahur loh. Nanti kalau tiba buka, segera berbuka. Tuh. Jadi pada dasarnya semua ibadah yang disyariatkan dalam Islam itu ringan. Ini yang kadang-kadang orang Islam sendiri itu belum menghayati. Kalau orang luar meninggal, kadang-kadang orang luar, aduh, jadi orang Islam itu ribet banget. Harus sholat 5 waktu, harus Jumatan, harus ini. Makan harus yang halal, ribet. Orang luar mungkin. Tapi kalau orang Islam, apalagi Islam dari kecil, itu mestinya kita kasih jawaban. Justru kenikmatan hidup saya itu bersumber dari sini. Ketenangan hidup saya itu bersumber ketika saya berhasil melampaui tantangan ini. Ada perintah, saya jalankan, ada. Jadi orang Islam itu nikmat loh. Jadi orang Islam itu mestinya happy. Nah, tapi kadang-kadang orang Islamnya sendiri itu karena minimnya penghayatan, ibadah yang mestinya itu dinilai sebagai rahmat, ya. Karena tidak mungkin Allah memerintahkan suatu ibadah kemudian tidak ada ganjarannya. Kalau dihubungkan 2 titik saja itu sudah jelas. Ibadah sedikit dijanjikan ganjaran yang luar biasa. Di balik puasa atau di balik Ramadan itu ada hal-hal dahsyat, hal-hal hebat yang didambakan oleh orang-orang beriman. Puasa nyambung gak dengan ampunan? Nyambung gak dengan ampunan? Ampunan itu hal yang diburu oleh orang-orang beriman. Dia pengen diampuni dosanya. Ada gak? Nyambung gak? Nyambung dengan surga enggak? Nyambung, jalurnya jalur khusus. Kalau dihubungkan dengan surga, apa? Ayo apa? Pintu Royan. Tayyib. Dihubungkan dengan neraka, nyambung apa enggak? Nyambung. Asyamu junnah. Puasa itu perisai. Awalnya perisai dari maksiat. Kalau kita puasa itu bisa menjadikan puasa ini sebagai perisai dari maksiat, insya Allah jazaknya nanti juga akan menjadi perisai dari neraka. Atau dari jalur lain. Salah satu yang dikhabarkan oleh Rasulullah SAW tentang puasa adalah, atau Ramadan ya, itu ada orang-orang yang setiap malam dibebaskan oleh Allah dari neraka. Walillahi utaqa'u minan nar wa dzalika kulla lailah. Jadi kalau ini puasa itu ada peluang orang ini dibebaskan oleh Allah dari neraka. Untuk saudara-saudaraku yang selama ini punya ilmu bahwa kan ada yang menjelaskan ya, awalnya itu rahmah, tengahnya maghfirah, puncaknya itqun minan nar. Ya, tolong disempurnakan. Itqun minan nar itu bukan hanya ada di penghujung Ramadan. Itqun minan nar itu disebutkan oleh Rasulullah, setiap malam ada hamba-hamba yang dimerdekakan oleh Allah dari neraka. Jadi nyambung. Nah, itu yang kaitannya dengan akhirat. Yang kaitannya dengan dunia, nyambung nggak puasa itu? Apa yang antum dengar ulama-ulama menjelaskan tentang manfaat puasa yang kembali di dunia ini yang bisa kita petik di dunia? Banyak kan? Tambah sehat insya Allah, melatih umat untuk bersatu. Meskipun udah bertahun-tahun kita tidak bisa menikmati ini. Iya. Alhamdulillah negara itu hadir loh ikhwatal iman. Negara itu hadir ngurusin puasa. Negara itu hadir ngurusin Id. Negara itu hadir ngurusin haji. Alhamdulillah. Ini nikmat besar. Antum jangan menganggap bahwa negara ini kayaknya sudah ambruk, sudah ini. Masih banyak nikmat-nikmat besar yang Allah anugerahkan untuk kita ini.
Mudah-mudahan kita bisa bersyukur nanti ada suasana yang lebih baik lagi. Negara itu hadir. Ada tim rukyat yang disebar di berbagai tempat strategis, ada sidang isbat. Tapi masalahnya, di samping negara hadir, itu ada pihak lain yang juga ikut hadir dan juga direstui oleh negara. Maka siap-siap setiap Ramadan itu kita tidak kompak. Padahal aslinya ya, Ramadan itu melatih kekompakan. Puasa bareng dalam satu negara. Nah, ini tuh kadang-kadang satu rumah saja bisa beda. Sebagaimana kemarin ada 3 calon itu yang nyoblos ini, menantu dengan mertua beda, suami dengan istri beda. Nanti ada kemungkinan, nah, yang satu mengikuti Muhammadiyah itu biasanya lebih awal, yang satu tidak mengikuti Muhammad, beda satu rumah. Ini sebenarnya menjadi bahan introspeksi. Kenapa kita begini? Nanti jawabannya itu sebab-sebabnya pasti ada pada kita, bukan orang lain. Kenapa begini? Saya khawatir nanti Jumatan itu juga khilaf. Tapi sampai hari ini alhamdulillah ya, waktu subuh masih kompak, waktu duhur masih kompak, Jumatan masih kompak. Belum terjadi kan bahwa masjid ini Jumatan hari ini, masjid yang lain besok, nggak ada kan? Alhamdulillah. Tapi di sini kita tidak kompak masalahnya. Iya. Sedikit banget orang Islam yang sholat subuh, sedikit banget orangnya. Maka ya nggak heran kalau puasa yang seharusnya bisa kompak kadang-kadang tidak. Yang lebih parah lagi hari raya itu ya, hari raya bayangin, yang satu sudah makan lontong opor plus apa? Plus kalau lebaran kalau masih doyan makan lontong opor plus rendang semuanya di ini semuanya kan. Yang satu masih nahan lapar nahan. Itu terjadi. Ini bukan hal ideal. Dan saya selalu berharap sebelum tiba Ramadan itu saya berharap kompak. Nanti kalau sudah qadar Allah tidak kompak baru kita urus belakang. Tapi pertama itu kita harap kompak. Id juga demikian. Sebelum tiba kita berharap mudah-mudahan tahun ini Id kompak. Ternyata nanti tidak kompak lagi, ya udah nanti kita sikapi ketika sudah nyata tidak kompak ya. Tapi jangan belum apa-apa nyerah ya, biarin aja sih, puasa nggak bareng juga nggak apa-apa, Id nggak bareng. Biasanya orang-orang begini nih, memang pada umumnya orang yang tidak peduli dengan kemaslahatan umat ya, nyerah, biarin. Benar puasa itu pada dasarnya ringan. Ayami ma'dudat ay qalilatin fi ghayati sulhulah. Ini kata beliau, hanya beberapa hari tertentu ya yang sangat mudah. Di antara kemudahan yang diberikan oleh Allah apa? Summa sahala tashilan akhar, kemudian Allah memberi kemudahan yang lain, yaitu faman kana minkum maridhan aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhar. Barang siapa yang sakit atau safar lalu dia tidak berpuasa, maka dia membayar puasanya itu pada hari-hari yang lain sebanyak hari yang dia tinggalkan. Nah, nih perhatikan ya, kalau kita kembali merujuk kepada Quran, udzur yang disebutkan orang tidak puasa itu hanya sakit, kemudian safar, kemudian berat. Di awal-awal Allah mewajibkan puasa itu untuk orang yang berat boleh membayar fidyah ya. Kemudian ini dihapus, tidak ada opsi membayar fidyah bagi orang yang mampu, dia wajib puasa. Tinggal orang-orang yang sudah tua renta maka membayar fidyah. Ada haid dan nifas nggak disebut di sini? Ini yang penting untuk diketahui. Kita kan tidak haid, tidak nifas, tapi kita ini membawai, kita ini imam loh. Kalau di pemilu, hasil pemilu 24 ini kan masih nunggu hasil apa namanya, perhitungan, baru jelas siapa. Kita ini imam. Nah, sejak kita nikah itu kita jadi imam. Ya, kita membawai anak istri. Maksud saya begini, nanti kalau ada syubhat begini, wanita haid itu boleh puasa. Karena di dalam Al-Quran tidak ada larangan, tidak terdapat
ayat yang menjelaskan bahwa haid itu wajib meninggalkan puasa. Begini gimana itu? Dan model-model begini sudah diuji coba untuk sholat. Ada kan orang yang mengatakan sholat 5 waktu itu tidak ada dalam Al-Quran. Jadi sholat itu tidak harus 5 waktu. Karena di dalam Al-Quran itu tidak dijelaskan bahwa sholat itu harus 5 waktu. Orang gila ini. Dia bukan bidangnya tapi tidak punya malu untuk masuk-masuk ke urusan ini. Demikian juga akan mungkin muncul wanita haid boleh puasa. Padahal kalau kita merujuk kitab fikih, ulama sepakat yang namanya puasa ini wajib bagi orang yang berakal. Siapa yang wajib puasa? Orang yang berakal, muslim, baligh, apalagi mukim, ya, sehat. Dan untuk wanita bebas dari haid dan nifas. Berarti kalau sedang haid dan nifas tidak ada puasa. Bahkan kalau dia puasa menjelang beberapa menit menjelang buka dia haid, batal. Masya Allah, dia harus ridho dengan ketentuan ini. Ini dalilnya dari sunnah. Kalau antum cari di Al-Quran tidak ada udzur meninggalkan puasa itu karena haid, tapi dari sunnah jelas. Bahkan di kitab-kitab fikih itu disebut ulama sepakat bahwa wanita yang haid dan nifas itu haram puasa. Haram puasa. Jadi kemudahan-kemudahan ini banyak. Cukup utangnya berapa hari dibayar sesuai dengan hari itu. Lebih ini lagi, kapan membayarnya, yang penting masuk Ramadan berikutnya sudah selesai. Jadi misalnya ini Ramadan yang lalu itu utang kita itu musim kemarau, nah, kemudian dibayar di musim penghujan boleh. Atau ada daerah atau negeri yang panjang banget waktu puasanya tahun lalu, dibayar di saat hari yang paling pendek waktunya, boleh. Kalau kita sih nggak mengalami itu ya, rata-rata ya. Konstan kita puasa itu sekitar berapa jam? 12-an ya. Tayyib. Dah. Fa wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin. Dan untuk orang yang berat baginya berpuasa maka dia bisa membayar fidyah. Kalau dia tidak puasa, memberi fidyah, yaitu memberi makan orang miskin. Ini pada awal Allah mewajibkan puasa, itu ada kelonggaran, ada keringanan. Yang berat puasa, dia boleh tidak puasa, cukup membayar fidyah. Fidyahnya pun ringan, membayar satu. Tapi belakangan ini dinasakh oleh Allah dengan firman-Nya, "Faman syahida minkumus syahra falyasum." Ya. Barang siapa yang hadir di tempat tinggalnya ketika bulan Ramadan ini tiba, maka dia wajib puasa. Wajib puasa. Bayangkan ya, puasa itu diwajibkan oleh Allah tahun berapa? Tahun berapa? 2 Hijriah. 15 tahun Nabi SAW berdakwah baru ada puasa. Bayangkan sahabat Nabi yang menjalankan kewajiban ini di awal-awal. Kan seumur-umur tidak pernah puasa. Kalau seandainya langsung tidak ada kelonggaran, banyak yang tidak sanggup. Maka di awal-awal itu ada, kalau nggak puasa, opsinya, pilihannya adalah memberi fidyah. Dah. Tapi belakangan untuk orang ini, tipe orang ini udah wajib puasa kalau bulan Ramadan tiba dan memenuhi syarat. Dia tidak musafir, dia tidak. Nah. Kemudian ikhwatal iman, waman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Itu diulang oleh Allah di 2 ayat. Faedahnya apa? Kan yang membayar fidyah tadi di nasakh. Tinggal pertanyaannya, ketentuan Allah untuk musafir dan orang yang sakit itu apakah juga dinasakh? Jawabannya tidak. Maka diulang oleh Allah Subhanahu wa taala, waman kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Alhamdulillah. Ya. Alhamdulillah. Itu salah satu kemudahan, sudah harinya sedikit jumlahnya, pelaksanaannya mudah. Mana buktinya kalau mudah? Yang sakit boleh tidak puasa.
Sakit itu kan macam-macam keadaannya ya. Jujur aja kalau antum pilek-pilek dikit gitu masih puasa apa enggak? Pusing-pusing dikit itu puasa apa enggak? Tapi kalau antum di opname, mungkin tipes jangan antum deh, ada seseorang. Enggak tega saya buat contoh antum. Ya. Kan otomatis enggak akan sanggup puasa kan? Apalagi yang lebih parah lagi. Pas sakitnya itu parah, kalau dia berpuasa ada potensi dia yang paling ekstrim apa? Membayangkan orang sakit itu lewat misalnya ya. Maka begini ini haram dia puasa. Jadi kalau sebab sakit itu dilihat dari kadar sakitnya. Kadang-kadang tapi ada sebagian ya. Wah ini kalau diajarkan laku ini. Sebagian salaf itu ada yang memaknai sakit sedikit saja, sakit gigi itu termasuk boleh nggak puasa. Termasuk safar yang mutlak yang tidak ada batasannya. Itu juga bagi dia, kalau dia yakin itu safar mungkin berjalan 3 kilo 4 kilo dia boleh. Kok nggak puasa? Saya safar. Ada di fiqh sunnah itu dia disebutkan ada sebagian salaf itu memang termasuk madhabnya zahiri. Pokoknya sakit. Kenapa kamu nggak puasa? Saya sakit gigi. Ya sakit gigi ringan. Dia menjadikan alasan. Pokoknya sakit. Tapi tentunya tidak itu ya. Kalau kita biasanya kalau pusing-pusing itu, Pak Nur puasa nggak? Nggak, kenapa nggak puasa? Saya pusing Pak. Tapi dia masih sehat jalan kian kemari itu enggak lah insya Allah ya. Itu tidak kita jadikan udzur. Taib. Jadi ini catat, ini adalah sudah harinya sedikit. Kalau kita cuman 2 ayat itu belum jelas puasa yang diwajibkan oleh Allah ini apa, kapan, belum jelas. Antum kalau menelaah ayat puasa ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam tadi ya, ayyaman ma'dudat, itu belum jelas waktunya kapan. Tapi kalau kita lanjutkan syahrul ramadhan alladzi unzila fihil Qur'an, di sini akan jelas bahwa puasa yang dinyatakan oleh Allah diwajibkan pada ayat 183 yang dinyatakan oleh Allah hanya beberapa hari tertentu, itu tidak lain adalah puasa di bulan Ramadan. Maka di Quran terjemah kita itu ada terjemahannya begini, beberapa hari yang ditentukan itu adalah bulan Ramadan. Nah sekarang kalau ada orang mengatakan puasa itu nggak harus bulan Ramadan, yang penting puasa, antum gagal faham. Berarti bacanya belum tuntas. Kalau bacanya tuntas itu dari Al-Quran sudah jelas puasa yang Allah wajibkan adalah puasa Ramadan. Dipertegas dalam sunnah, dalam hadis Nabi. Ada hadis yang muttafaqun alaih itu, yang ketika Rasulullah menyebutkan rukun Islam. Ada hadis Jibril, itu jelas puasa Ramadan. Taib. Kemudian Allah sebutkan bulan Ramadan adalah bulan yang diturunkan Al-Quranul Karim. Diturunkan dulu di bulan Ramadan. Sekarang sudah tuntas. Kita sudah tidak bicara lagi turunnya Al-Quran. Sudah tidak ada. Al-Quran yang diturunkan itu dijaga oleh Allah. Maka ketika bulan Ramadan itu tiba, bukan lagi persoalan Allah menurunkan Al-Quran. Itu sudah final, sudah selesai. Tapi bagaimana kita memaknai Ramadan dengan syahrul Quran, dalam arti kita perbanyak baca Al-Quranul Karim. Tuh. Ya. Baik. Kemudian terakhir ini untuk menghayati bahwa puasa ini benar-benar pada dasarnya itu adalah ibadah yang ringan. Tadi sudah saya sebut, uhilla lakum lailatas syiyami rafatsu ila nisaikum. Oh ya, ada satu lagi. Di dalam rangkaian atau untaian ayat syiyam itu ada ayat doa. Wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni. Itu sebenarnya tidak langsung berhubungan dengan puasa. Tapi apa yang pelajaran yang bisa dipetik? Di saat kita berpuasa itu hendaknya kita memperbanyak doa. Apalagi tadi kalau puasanya ini bagus banget, perutnya tidak hanya dikosongkan dari makanan ini, benar-benar makanan halal itu dia utamakan. Ya, dalam keadaan bertakwa. Itu kemungkinan besar orang yang puasanya bagus ketika dia berdoa akan diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang membuat mudah puasa ini adalah
malamnya itu dihalalkan oleh Allah. Apa yang dilarang dari rentang waktu fajar sampai maghrib itu sudah dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian apalagi walitukmilul iddah. Walitukmilul iddah. Dan hendaknya menyempurnakan bilangan. Kadang-kadang ada orang puasa itu beberapa hari tertentu sudah selesai. Padahal di beberapa hari tertentu yang tadi yang dimaksud apa? Bulan Ramadan. Ada perintah walitukmilul iddah dan hendaknya menyempurnakan bilangan, menyempurnakan 1 bulan full. Barulah setelah itu walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita menikmati Idul Fitr, kita bertakbir memuji-muji Allah sebagai ungkapan syukur kita kepada Allah atas taufik dan hidayah yang diberikan selama Ramadan. Ya. Makanya tadi saya tanya ya, bulan ini apa? Sya'ban. Berikutnya Ramadan. Tadi saya tanya itu belum? Belum ya? Biasanya saya tanya, saya bercanda maksud saya. Itu ternyata yang real itu bukan Ramadan, Syawal. Iya, karena kadang-kadang ada orang itu tidak peduli dengan tantangan puasa Ramadan, tapi yang dipikirnya itu langsung lompat. Nah, iya. Loh, agendanya banyak loh di 1 Syawal itu, baju baru, makan enak, pulang kampung, Masya Allah. Bisa saja kan, aduh, sebentar lagi Lebaran. Bahkan tiket mudik itu, nah, sudah dibuka, ya kan? Ada tawaran mudik gratis berapa bangku ya, 80.000 atau berapa itu dari BUMN apa itu? Banyak, ya kan? Belum apa-apa itu kadang-kadang sudah ke sana larinya. Bisa jadi ya kalau ini seabrek budget ini sudah di pelupuk mata, sementara duitnya enggak. Dan bisa jadi Ramadan itu bulan nyari duit, kepalanya jadi kakinya kepalanya berasap untuk memenuhi target bagaimana saya punya duit. Na'udzubillah min dzalik. Na'udzubillah min dzalik. Maka saya candain kadang-kadang, ini bulan apa? Sya'ban. Besok setelah Sya'ban apa? Ramadan. Yang benar. Memang begitu apa? Itu kadang-kadang begini ini sudah pusing urusan 1 Syawal. Ya kita bikin berat-berat sendiri. Ya. Kalau nggak mampu beli baju baru, baju yang ada kan banyak. Kalau nggak mampu beli opor nggak mampu bikin opor, lontong opor, ya apa aja lah, pakai paya atau nangka juga bisa. Nah, akhirnya kita itu harus cerdas lah mengelola ini. Jangan sampai Ramadan ini korban untuk Idul Fitr yang kita bebani diri kita dengan beban-beban yang berat. Puasa dulu, karena dalam urutannya itu begitu. Walitukmilul iddah walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Khalas. Ya, jadi puasa dulu, Lebarannya nanti. Nah, ini kadang-kadang orang itu nggak puasa tapi heboh banget waktu Lebaran. Itu biasanya dikritik oleh khotib-khotib yang menukil laisal idu liman labisal jadid, walakinnal ida liman ta'atuhu tazid. Itu bukan milik orang yang berbaju baru, tapi itu adalah milik orang yang ketaatannya bertambah. Selama Ramadan dia bertakwa, selama Ramadan dia tingkatkan ibadahnya, alhamdulillah ketemu Id, hari raya resmi, anugerah Allah untuk umat ini. 2 hari raya ya, kalau antum bikin 3 tambahi hari Jumat. Iya, hari rayanya orang Islam itu cuman hari raya Idul Fitr, Idul Adha, dan hari Jumat. Jadi hari-hari yang lain itu hari raya ya tidak asli, ya. Dan hebatnya dua-duanya itu didahului dengan peningkatan ibadah. Ya, puasa namanya Idul Fitr. Ini banyak yang salah kaprah mengurai Idul Fitr menjadi kembali kepada fitrah. Waduh, udah begitu nanti malah lebih runyam lagi. Kadang-kadang orang itu ibadahnya minim, ketemu Idul Fitr asik, dosa saya bersih. Masya Allah, ini kemana-mana. Orang yang Masya Allah, yang sudah ibadah habis-habisan, kemudian hasilnya saya ini orang suci, dosa saya bersih. Na'udzubillah min dzalik. Iya. Padahal mestinya itu untuk anda yang kemarin Ramadan, nah, puasa sudah bagus,
Sekarang kita saatnya mengharap kepada Allah, mudah-mudahan diterima. Tapi ingat, bukan full harapan, itu nanti kepedean. Dikombinasi dengan khawatir, jangan-jangan tidak itu harus. Ini ada yang menguraikan Idul Fitr kembali kepada fitrah, nanti bersih dari dosa seperti ketika lahir. Ini salah kaprah dari al-fitr bergeser ke al-fitrah. Padahal Idul Fitr, Fitr itu maknanya buka. Kemarin kita imsak masih puasa, 1 Syawal kita buka. Haram puasa, namanya Idul Fitr. Jatuh persis setelah puasa. Tapi digeser maknanya menjadi kembali kepada fitrah. Alhamdulillah saya melihat Ustadz Abdul Hakim Abdad itu hafizahullah mengoreksi masalah ini. Diuraikan beliau itu di kitab, enggak tahu jilid berapa, kitab Masail itu mengoreksi tentang kesalahan memaknai Idul Fitr kembali kepada fitrah. Loh, ini bisa fatal loh, karena nanti orang itu euforia, asik hari ini saya kembali kepada fitrah, enggak punya dosa. Padahal kadang-kadang tadi Ramadannya itu jeblok banget, Ramadannya itu minim banget, ya. Wallahu taala alam bissawab. Ini tadi murajaah sekilas saja, terlihat maksud saya, tataplah Ramadan ini sesuai dengan keistimewaan-keistimewaannya. Bulan di mana Rasulullah menyebut bulan penuh berkah, diwajibkan puasa, dibuka pintu-pintu surga, ditutup pintu neraka, setan dibelenggu. Ada malaikat, kalau ada malaikat, setan, ada Lailatul Qadar. Kalau kita melihatnya ini, mudah-mudahan ya Allah sampaikan aku di bulan Ramadan. Kemudian ada tadi kewajiban puasa itu di bulan Ramadan. Yang wajib itu hanya sebulan saja. Akhirnya kita juga minta pertolongan kepada Allah. Ya Allah, beri kami taufik untuk bisa puasa yang sebaik-baiknya, bisa menjaga sholat 5 waktu. Nah ini juga penting, karena kita itu kalau agama itu kita swir-swir. Tiba puasa itu biasanya fokusnya itu adalah puasa. Padahal realnya ada sholat 5 waktu yang ibadah harian yang banyak diabaikan. Itu mirip kalau saya diminta untuk ngasih tausiah haji. Masuk di Pak Maman dulu ya? Iya ya, pernah ya? Itu kebiasaan saya kalau saya disuruh ngasih tausiah haji, itu saya terangkan rukun Islam. Ada syahadah, ada ibadah harian, sholat. Ibadah haji itu di pucuknya, di puncaknya, itu cuma seumur hidup sekali. Kadang-kadang ada orang itu, sekarang kalau orang Bekasi nih, daftar hari ini berangkatnya berapa Pak? Berapa tahun ke depan? Puluhan tahun ya? 10? 20, Masya Allah. Nah 20 tahun ngantri giliran haji itu, ini diisi dengan apa? Diisi dengan sholat 5 waktu, diisi dengan Jumatan, diisi dengan puasa. Kan ketemu 20 kali puasa itu kalau 20 tahun. Diisi dengan bayar zakat rutin kalau memang dia kaya. Dan biasanya orang-orang yang haji ini, ya tidak mesti sih ya, tidak mesti orang yang mampu haji itu pasti muzaki. Tapi umumnya kalau di sini ini orang-orang yang duitnya lapang, berarti sebelum dia haji 20 tahun yang akan datang, tiap hari dia istiqomah. Bahkan ada ulama yang menganjurkan idealnya sholat kita tuh sehari berapa? 40 rakaat. Kalau kita dengar 40 rakaat kayaknya kaget banget ya. Padahal kalau diurai 17 rakaat ini harga mati sholat fardu. 12 rakaat sholat qabliyah ba'diyah muakkadah. Sudah 29 kan? Plus qiyamul lail 11, genap 40. Atau kalau qiyamul lailnya ini misalnya masih susah, misalnya 11, ya setidak-tidaknya sholat kita itu 29 rakaat tadi. Sholat fardu qabliyah ba'diyah yang muakkadah. Mudah-mudahan nanti kita dimudahkan oleh Allah nambah yang lain, kan gitu. Ya. Ini kadang-kadang orang itu ngantri nunggu haji, enggak sholat. Mungkin. Yang lebih parah lagi itu sudah pulang haji juga enggak menjaga sholat 5. Ya, na'udzubillah min dzalik. Ya. Baik. Kalau sudah sampai di sini ya, kita lihat sebagian tentang puasa tadi, dan Ramadannya tadi sudah saya jelaskan sekilas. Harapannya adalah semoga Allah Subhanahu wa taala mempertemukan kita, keluarga kita ya, dengan Ramadan dalam keadaan afiah. Dan lebih dari itu dalam keadaan kita mendapatkan taufik dari Allah. Karena kita punya keyakinan kita tidak mungkin bisa melakukan satu kebaikan
kecuali itu dengan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita juga menikmati keadaan yang aman, damai, sehingga kita bisa maksimal dalam meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam bissawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.